Ikhwani wa akhwati fillah, kali ini kita akan mengangkat tema balasan buat mereka yang menyepelekan di mana datangnya bulan suci Ramadan, terutama untuk ketika nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak beberapa ayat dalam Al-Quran Allah menceritakan peristiwa begitu masuk alam barzah bahkan alamul akhirat. Salah satu di antaranya dalam surah Al-Munafiqun di ayat ke-10 dan 11 Allah gambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya, di mana jenazah-jenazah ini yang sudah kembali ke hadapan Allah mengatakan, karena Allah perintahkan di bulan Ramadan apalagi dari mulai ibadah puasanya dia abaikan, kemudian sedekahnya dia bakhil, sholat 5 waktunya tidak sedikit kadang-kadang buka puasa dibela-belain, sampai booking tempatnya dari jam 3 sore, terkumandang adzan maghrib, selfie ini sudah penuh, tapi maghribnya tidak dikerjakan. Ya, nah bagaimana sampai jenazah mengatakan, ya Allah kalau tahu bakalan begini, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong berikan kesempatan kepada saya Allah untuk bisa hidup kembali. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hampir rata-rata sudah kembali ke hadapan Allah, tidak ada yang namanya bisa kembali lagi. Ibu, pernah nggak takjiah sebulan yang lalu, dapat 2 bulan ketemu lagi dengan yang ditakjiahkan? Hah? Ditanya, kenapa kamu ada di sini? Oh, saya tidak betah di alam barzah, begitu. Hampir rata-rata kesimpulan sudah kembali ke hadapan Allah, mereka semuanya pada betah. Nggak ada yang baik lagi kan? Nah, ya sampai-sampai dalam ayat yang lain, mereka bertanya kepada Allah. Maksudnya Allah bertanya kepada mereka, masalakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu ya masuk kepada neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imunal miskin. Kami di dunianya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, 5 waktunya tetap praktek dikerjakan. Salat subuh kesiangan, salat duhur kerepotan, salat asar di perjalanan, salat maghrib kecapean, salat isya. Waduh, ini pada hafal semua bukan pengalaman kan? Ya, banyak zaman sekarang yang dimana Ramadan puasanya dibela-belain, tapi 5 waktunya diabaikan. Allah bertanya dalam surat Al-Mudaththir ayat 42, masalakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami lagi di dunia puasa dikerjakan, tapi sholat 5 waktunya diabaikan. Dan juga walam nakunut imul miskin. Kami tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibu, dalam bab puasa ada satu hadis yang Nabi menghimbau. Idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'aha. Kalau kamu masak makanan di bulan puasa, maka banyakin kuahnya. Tolong ini hadis jangan ditafsirkan mentah-mentah. Mentang-mentang banyak kuahnya, besok masak kolak air semuanya. Jangan. Ya, tetap berikutnya ada isinya. Setelah itu Nabi mengajarkan wa ta'ahad jironaka, dan berbagilah kamu kepada tetangga-tetangga kamu. Nah, ibu bapak sekalian rahimakumullah, juga ikhwani wa akhwati fillah, sebelum menyesal kembali ke hadapan Allah dengan mengabaikan Ramadan, sampai Nabi menghimbau 1 hari saja kita tidak berpuasa, 1 hari tidak berpuasa, tidak ada sebabnya, sakit tidak, berpergian tidak, dengan sengaja-ngaja, tidak ada sebab. Seandainya kamu mau balas, kamu mau membayar qada puasa, 1 hari tinggalkan, balasnya bukan 1 hari, sepanjang usia kamu.
maka tidak akan bisa melebihi satu hari fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini di hari pertama, terus ke depannya ingat Po Aisyah makan wajib biar puasa tetap makin energi. Amin. Masya Allah. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan yang disampaikan oleh guru kita menambah kebermanfaatan untuk kita hari ini. Amin ya Rabbal. Pemirsa, Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari amalan yang tidak baik di bulan Ramadan, padahal bulan ini baik. Mudah-mudahan riwayat hadis ini bisa memberikan khazanah dan faedah untuk kita. Di zaman Rasulullah SAW ada dua perempuan yang mendatangi Nabi. Mereka mengadu dan memohon dispensasi kepada Nabi karena mereka tidak tahan di siang hari berpuasa dan ingin berbuka. Wahai Nabi, kami sedang berpuasa tapi kami ingin berbuka. Mendengar pertanyaan dua perempuan ini, Nabi memalingkan wajahnya. Mereka bertanya lagi, Nabi kemudian memalingkan wajahnya. Pertanyaan ketiga dengan pertanyaan yang sama, wahai Nabi kami ingin berbuka. Lalu Nabi memanggil mereka berdua dan Nabi menyuruh sahabatnya untuk dibawakan ember. Datanglah ember itu, lalu kata Nabi SAW, wahai dua perempuan yang meminta untuk berbuka, coba muntahkan isi perutmu. Dimuntahkanlah isi perut mereka. Saudara tahu apa yang keluar dari perut mereka? Yang keluar adalah darah dan nanah. Terkejut perempuan yang pertama. Lalu Nabi menyuruh perempuan yang kedua. Perempuan yang kedua berharap agar isi perutnya bukan darah dan nanah. Dia berharap semoga isi perutnya lebih baik daripada perempuan yang pertama. Tapi Anda tahu apa yang keluar dari perut perempuan yang kedua? Kembali darah dan nanah. Dua perempuan ini menangis mengadu kepada Nabi dan bertanya, wahai Nabiullah, kenapa isi perut kami adalah darah dan nanah? Kata Nabi SAW, karena sebelum Anda datang kepada saya, sebelum saya suruh Anda memuntahkan isi perut Anda, saya tahu, kata Nabi, Anda yang satu menggibah keburukan saudara Anda, dan yang kedua memfitnah apa yang dilakukan oleh saudara Anda. Ternyata fitnah dan gibah membuat mereka dicap beramal buruk di bulan yang baik. Sebenar zohirnya mereka berpuasa, tapi hakikatnya mereka sedang tidak berpuasa karena beramal yang buruk di bulan yang baik. Saudaraku, inilah nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kita? Kam min saim muftir. Betapa banyak orang yang ngaku berpuasa, tapi hakikatnya mereka sedang berbuka. Ketahuilah, kata Imamul Ghazali, wala tadhunnu idza sumtu anna as-sawma huwa tarku at-ta'am wasyarab wal wiqa'in qata. Bal tamamu as-sawm bi kaffil jawarih kulliha amma yakrahu Allah. Jangan pernah menduga bahwa puasa itu sekedar menahan makan, minum dan hubungan biologis semata seperti yang sering kita lakukan di bulan ini. Tapi hakikat berpuasa adalah engkau meninggalkan bukan sekedar apa yang Allah larang, tapi juga yang Allah benci. Puasakan mata kita di bulan ini, puasakan kedua tangan kita di bulan ini, puasakan kedua kaki kita di bulan ini, juga puasakan kemaluan dan hati kita sehingga kita bisa beramal baik, tercegah dari amalan yang buruk. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan bisa jadi solusi buat semuanya ya. Mungkin langsung aja kita. Ada 4 Dia Pak Ustadz. keistimewaan Ramadan yang tidak dimiliki bulan yang lain. Makanya merugilah orang-orang yang tidak mengistimewakan Ramadan. Ada satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Hanya ada di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Dan Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Artinya apa? Betapa istimewanya, bahkan kitab-kitab awal turunnya, kitab-kitab yang Allah turunkan dipilihlah bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Di bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, bahkan dibelenggu syaitan. Artinya apa? Kita banyak peluang untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ketahuilah, yang meninggal di bulan Ramadan itu tidak ditanya di kubur. Nanti setelah lebaran baru ditanya. Yang keempat, apalagi
Ada ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, tapi tidak ada di bulan lain. Salat tarawih, tidak ada tarawih di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Itikaf, itu kan luar biasa. Maka inilah yang semuanya orang merasa merugi kalau tidak menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Dari tema yang kita angkat, Ramadanku kembali lagi. Sekali lagi kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Terima kasih banyak buat para narasumber kita, Ustadz Azhari, Ustadz Taufik, dan juga terima kasih banyak buat bintang tamu kita. Irwan boleh sama-sama ke tengah, tepuk tangan dulu buat narasumber dan bintang tamu kita. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di sini, jamaah dari Cirebon dan juga jamaah dari Tanah Abang ya. Ini buat jamaah yang di rumah juga kita ingatkan lagi nih ya. Yang punya grup Qosidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah, boleh kita kasih kesempatan untuk daftar grupnya. Maksimal 12 orang, langsung kirim videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Sekali lagi kami keluarga besar Islam Itu Indah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Marhaban ya Ramadan. Akhirnya saya Fadli undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut bulan yang berkah, umat berdendang, kumandang azan, bertanda hati yang senang, hati yang gembira, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud kita